Perkenalkan, nama saya Elvira Tayang dengan NIM 1905100165 dari Fakultas Hukum Universitas Malik Usaleh. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dari dosen pengampu Bapak Arif Rahman SHMH. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan soal pertama. Soal yang pertama ialah jelaskan prinsip haki dalam TRIPS WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual dalam TRIPS WTO ada 3. Yang pertama, menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual bagi negara-negara peserta penandatanganan TRIPS Agreement. Termaksud di dalamnya adalah hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Yang kedua, bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi hak kekayaan intelektual negara lain dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam TRIPS Agreement. Yang ketiga, negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara lain dibandingkan dengan perlakuan kepada warga negara sendiri. Contoh, negara Indonesia menetapkan standar minimum dan maksimum perlindungan hak kekayaan intelektual yang tertuang di dalam pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat atau minimum 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama atau maksimal 7 tahun dan denda sebanyak 5 miliar. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dan sifat hak cipta. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam hal ini membahas tentang fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasalnya adalah sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sifat hak cipta yaitu pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya sinematografi atau juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan yang bersifat komersial. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Hak cipta bisa beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewaris, wasiat, hibah, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual? Jelaskan dengan contohnya. Hak moral berdasarkan pasal 5 ayat 1, hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup, kecuali dialihkan apabila ada surat wasiat dan pengacu kepada undang-undang setelah penciptanya meninggal. Contohnya, ketika kita mencantumkan nama atau watermark pencipta pada video editan yang kita lampirkan tanpa mengambil keuntungan ekonomi atau material sedikit pun. Hak ekonomi lain halnya dengan hak ekonomi. Menurut pasal 8, hak ekonomi adalah hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Apabila ada hak lain di luar pemegang hak cipta yang ingin mendapatkan hak ekonomi dari ciptaannya, maka ia diwajibkan mendapatkan izin dari pemegang hak cipta tersebut. Contohnya, ketika kita menggunakan ciptaan atau potret seseorang untuk kepentingan promosi usaha, maka kita harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta untuk bisa mendapatkan hak ekonominya. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta. Protokol Madrid merupakan protokol yang dikelola oleh WIPO, di mana protokol ini membantu untuk mendapatkan dan mempertahankan perlindungan atas merek di seluruh dunia dengan serangkaian prosedur pendaftaran dan pengelolaan terpusat. Membuat merek yang didaftarkan tidak cuma memiliki trademark Indonesia. Protokol Madrid ini juga dikatakan mempunyai prosedur yang sederhana, cepat, dan hemat biaya dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pengelolaan pendaftaran merek di luar negeri. Selain itu, protokol ini juga menawarkan keuntungan untuk menghadirkan merek sejak dini di luar negeri, karena hal ini merupakan sarana supaya merek memperoleh reputasi internasional yang cepat dan menghasilkan nama baik untuk merek di seluruh dunia. Nomor 5, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia.
Prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia yang pertama, mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Prosedur yang pertama adalah dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang juga dikenal dengan singkatan Kanwil Depkumham di masing-masing ibu kota provinsi. Yang kedua, mendaftar secara daring. Saat ini, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta ya dengan menyediakan portal registrasi daring atau online melalui halaman yang sudah disediakan. Cara ini dijamin aman dan cepat karena akan langsung dihubungkan dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Pusat. Yang ketiga, memakai jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Bagi yang tidak mau repot, gunakan saja jasa konsultan hak kekayaan intelektual dengan yang terpercaya meski perlu merogoh kocek sedikit lebih dalam. Hal ini lebih efisien dan praktis karena pendaftaran akan diurus oleh ahli yang sudah berpengalaman di bidang pencatatan kekayaan intelektual. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dari dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.